Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yaitu Samuel Santri Multimedia Efat. Kali ini kami sedang bersama Ustadz Muhammad Sya'roni, biasa dipanggil Pak Sya'roni. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit membahas tentang pola dakwah Pangeran Diponegoro. Gimana menurut jenengan pola dakwah Pangeran Diponegoro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengetahuan yang saya ketahui tentang pola dakwah dari pengikut Pangeran Diponegoro pasca beliau berjuang selama 5 tahun, selama tahun 1825 sampai 1830. Arti perjuangan yang luar biasa dalam sejarahnya. Perjuangan beliau sampai merepotkan penjajah Hindia Belanda waktu itu, sehingga sampai hampir pemerintahan Hindia Belanda itu hampir dibuat bangkrut karena perlawanan dari Pangeran Diponegoro ini. Dan merupakan dalam sejarah korban Belanda yang paling banyak adalah saat adanya perlawanan dari Pangeran Diponegoro ini. Cuma pada kesempatan kali ini kita lebih akan secara spesifik untuk membahas tentang pola dakwah dari pengikut Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro itu didukung oleh semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ningrat, kalangan rakyat biasa, bahkan kalangan santri, ulama juga bahu-membahu untuk mengadakan perlawanan. Sehingga ketika beliau dikalahkan oleh Belanda dengan tipu muslihatnya, diajak berunding tapi akhirnya beliau ditawan, para santri dan para kiai pengikut beliau ini akhirnya merubah pola perjuangan. Di pola perjuangan yang awalnya itu pola perjuangan secara fisik, perlawanan secara fisik, diubah dengan pola perjuangan dengan cara dakwah. Sehingga dalam sejarahnya bisa kita lihat para pengikut Pangeran Diponegoro pasca beliau dikalahkan atau ditangkap oleh Belanda dan akhirnya dibuang ke Sulawesi, pengikutnya banyak yang mendirikan pesantren-pesantren di tanah Jawa ini. Sebagai bukti, ada beberapa pesantren yang sampai sekarang masih eksis. Tentunya saya sendiri pernah mendapatkan dari Romo Yai saya, karena saya pernah mondok di Pondok Pesantren Ringin Agung. Di pendiri Pondok Pesantren Ringin Agung itu adalah Syekh Imam Nawawi. Tapi sampai sekarang masih khilaf siapa sebenarnya nama dari Mbah Nawawi sendiri. Mbah Nawawi itu masih khilaf, dari manapun masih khilaf. Ada yang mengatakan dari Solo, ada yang mengatakan dari Pati. Karena menurut cerita dari para yai saya itu, Mbah Nawawi itu ketika ditanya oleh orang-orang itu menjawab nama beliau adalah Budeng Alasan. Kenapa seperti itu? Karena semua pengikut Pangeran Diponegoro ketika itu adalah diuber-uber oleh Belanda, semua mau ditangkap oleh Belanda. Sehingga para ulama dan santri menyembuhkan jati dirinya yang asalnya itu berjuang secara fisik, mengangkat senjata, merubah metode dakwah dengan pola dakwah, akhirnya mendirikan pesantren, terutama yang banyak itu di Jawa Timur tentunya. Sehingga sebenarnya para pendiri pondok pesantren Jawa Timur itu sebenarnya orang-orang Jawa Tengah juga. Jadi ada, setahu saya itu daerah Kediri, karena saya pamit ke Kediri, ada 2 pondok pesantren, bahkan 3 yang saya ketahui. Ada pondok pesantren di Kapurejo, itu juga Mbah Muhyi, itu pengikut Pangeran Diponegoro, Mbah Muhyi. Terus di Ringin Agung, Mbah Nawawi sendiri yang sampai sekarang belum diketahui nama asli dari beliau. Ada yang mengatakan nama aslinya Raden Sepukuh, ada yang mengatakan yang lain lagi. Tapi kalau beliau sendiri ketika ditanya itu namanya adalah Budeng Alasan, sebagai penyamaran biar tidak dicurigai oleh Belanda. Dan ada satu lagi pondok pesantren Jombang di daerah Pare, itu
pendirinya juga pengikut Pangeran Diponegoro Laskar Diponegoro yang aslinya itu dari Kudus, daerah Depok, menurut beberapa cerita yang ada itu. Jadi dengan merubah pola dakwah ini diharapkan bisa merawat jiwa nasionalisme di antara para santri pengikut Pangeran Diponegoro. Semangat untuk anti penjajahan itu tetap dilestarikan, cuma biar selamat, agar perjuangan ini tetap langgeng dengan cara bersembunyi atau dengan cara berjuang di bawah tanah dengan mendidik kader-kader pejuang lewat pendidikan di pondok pesantren. Sehingga bisa kita lihat setelahnya ini juga bisa tidak hanya di Kediri, ketika kita berbicara lebih jauh, termasuk Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah cucu salah seorang laskar dari Pangeran Diponegoro, karena Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah putra dari Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari adalah putra dari Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid itu termasuk salah satu senopatinya Pangeran Diponegoro. Sehingga yang kita ketahui dari anak cucu laskar-laskar Diponegoro ini adalah semangat nasionalisme perjuangan yang sangat luar biasa. Baik anak cucu beliau maupun santri-santri beliau senantiasa ditanamkan dalam dalam diri mereka adalah semangat nasionalisme untuk anti pada penjajahan. Bisa saya ceritakan di pondok saya itu, walaupun sekarang kita tidak dijajah oleh Belanda, sampai sekarang pondok saya itu tidak mau untuk menerima bantuan pemerintah sepeser pun, karena dulu pesan dari pendiri adalah tidak boleh untuk bekerja sama dengan pemerintah, karena semangatnya dulu adalah semangat untuk anti penjajahan. Sehingga hasil dari ini semua, sebelum sampai ada hasil, terus sandi dari mereka untuk mengetahui bahwa ini adalah pengikut Pangeran Diponegoro yang berjiwa berjuang nasionalisme tinggi, adalah setiap pondok pesantren yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro di situ adalah ditanami oleh sawu dengan dasar dari kata sawu sufakum itu, rapatkanlah atau rapikanlah barisanmu. Jadi di sini dimanapun ada pondok pesantren, masjid atau tempat pendidikan agama, kok ada pondok sawunya, bisa ada tanaman sawunya, bisa dipastikan bahwa itu adalah laskar dari Pangeran Diponegoro. Sehingga hasil dari ini adalah ketika kurun waktu selanjutnya di abad ke-20 itu laskar dari Pangeran Diponegoro ini bisa mendidik para kader, anak cucu juga para santri. Di antaranya adalah ada Mbah Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Tidak jauh-jauh, Nahdlatul Ulama itu sebenarnya adalah hasil didikan dari para laskar Pangeran Diponegoro. Sehingga Nahdlatul Ulama itu berjuang dari awal adalah anti terhadap penjajahan. Jadi, dan bisa kita rasakan, bisa kita lihat sebagai buktinya ketika Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa berpikir panjang para ulama-ulama tersebut yang merupakan anak cucu dari laskar Pangeran Diponegoro atau anak santri atau santri-santri dari Pangeran Diponegoro, hasil didikan para laskar Pangeran Diponegoro, ketika tahun 1945 ini Indonesia merdeka, dengan tanpa berpikir panjang beliau menyatakan langsung mendukung negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan dinyatakan adanya resolusi jihad, dengan di situ ada kewajiban untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, wajib ain bagi setiap warga negara Indonesia yang berada pada masa Fathul Qasri untuk mempertahankan tanah airnya. Jadi sebenarnya ini ketika kita berbicara tentang sejarah ini tidak jauh-jauh bahwa laskar Pangeran Diponegoro ternyata metode atau pola dakwahnya yang asalnya pola dakwah berjuang secara fisik diganti dengan pola dakwah untuk mendirikan pesantren dengan cara pendidikan agama Islam. Bisa kita lihat hasilnya sampai sekarang pondok pesantren tumbuh subur di mana-mana, terutama di daerah Jawa ini, dengan hasil atau niat baik dari
para Laskar Pangeran Diponegoro tersebut. Dan ini juga tentunya berkah dari ketika kita seperti ini adalah berkah tersendiri dari Pangeran Diponegoro, bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang pejuang sejati, sepejuang sekaligus seorang ulama yang tetap anti terhadap penjajahan. Demikian. Mungkin ada pertanyaan. Kalau yang jenengan utarakan, eksistensi pondok pesantren yang didirikan Laskar Pangeran Diponegoro itu sekarang masih ada atau sudah? Kalau menurut saya hampir sebagian besar pondok pesantren yang ada sekarang itu adalah yang mendirikan Laskar Pangeran Diponegoro ataupun anak murid dari Pangeran Diponegoro. Contohnya ketika kita berbicara di daerah Kediri ada Ringin Agung nanti di situ ada yang menjadi kiai di Sumatera, di Kalimantan, itu kan berarti kan hasil didikan dari Laskar Pangeran Diponegoro. Lirboyo itu merupakan murid dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari merupakan putra dari Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari merupakan putra dari Mbah Abdul Wahid yang merupakan senopatinya Pangeran Diponegoro. Berarti hampir semuanya. Peloso, Kediri. Ketika kita berbicara pondok-pondok besar, ada pondok pesantren Blok Agung di Banyuwangi, itu juga anak cucu dari Laskar Pangeran Diponegoro. Berarti hampir bisa dipastikan sebagian besar pondok pesantren ini adalah pendirinya itu kalau tidak Laskar Pangeran Diponegoro adalah cucu murid dari Laskar Pangeran Diponegoro. Jadi latar belakang didirikan pondok pesantren yang dicetuskan oleh Laskar Diponegoro itu kok bisa gitu terinspirasi pola dakwah berupa pondok pesantren pendidikan, itu latar belakang itu apa kira-kira? Karena ketika mengadakan perlawanan secara fisik dipandang sudah tidak mampu, maksudnya terbukti perang fisik selama 5 tahun itu tidak bisa menang, dari ulama-ulama kita tidak bisa menang, walaupun awal-awalnya selama 3 tahun awal 1825 sampai 1828 itu kan sebenarnya hampir menang Pangeran Diponegoro itu, tapi di akhir-akhir itu ternyata banyak pengkhianatan, banyak dari orang-orang kita sendiri yang malah berbalik untuk memusuhi dari Pangeran Diponegoro, sehingga pola dengan seperti itu para kiai-kiai kita itu berpikir untuk merubah pola dakwahnya, pola dakwah yang intinya itu adalah pada pola pendidikan kader. Jadi mengkader seseorang atau mengkader-kader santri-santri agar di kemudian hari bisa dijadikan pejuang-pejuang untuk memerdekakan Indonesia ini. Jadi karena secara fisik kita tentunya kalah, Belanda sudah mempunyai senjata api, Belanda sudah mempunyai perlengkapan yang sangat hebat, Belanda sudah mempunyai segala-galanya waktu itu kalau secara fisik, tapi secara semangat tentunya beliau melihat bahwa secara semangat kita sebenarnya tidak kalah, hanya secara fisiknya kita kalah. Maka beliau bagaimana menghidupkan semangat ini agar tidak sampai padam, itu makanya didirikanlah pesantren-pesantren ini dalam rangka untuk tetap menghidupkan semangat para kader-kader pejuang tersebut. Ya. Terima kasih pendapat dari Pak Syaroni atas pola dakwah Laskar Pangeran Diponegoro. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.